Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Selamat pagi. Pagi. Ibu, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi Bu setelah 2 pekan kita tidak jumpa. Kemarin Ibu, alhamdulillah di setiap perjalanan umroh selalu ada rencana-rencana terbaik dari Allah yang saya dapatkan ya. Harusnya kemarin nanti kita umroh berangkat tanggal 28. Penerbangan itu kita ke Doha, ke Qatar pakai Garuda. Qadarullah kita tahu 2 pekan yang lalu lagi rame-ramenya itu Iran nyerang Israel. Tapi salah satu yang ditembak itu ya, yang dirudal itu adalah kawasan Qatar di Doha. Karena ada pangkalan militer Amerika di sana, karena Amerika itu nyerang juga. Akhirnya itu ditutuplah penerbangan oleh Garuda ke daerah Qatar. Akhirnya kita bingung karena paket umroh kemarin adalah paket umroh liburan sekolah. Karena belasan anak-anak tuh SD, SMP, SMA ikut umroh bareng keluarga mereka. Cari penerbangan terdekat, qadarullah dapatlah ibu itu bersakinah. Jadi Bu, kita dadakan kemarin main ke tanah kelahirannya di Kicen, jadi Ompehum. Jalan itu punya markas pesanan cuanki, gitu. Mungkin ya. Nah Ibu, yang awalnya 9 hari perjalanan jadi 12 hari. Dan dia main ke Cina. Cina itu memang bukan negara Islam Bu, tapi bersihnya luar biasa. Tapi karena toiletnya mereka ikut internasional Bu, akhirnya maaf di kamar mandi hotel di kita kebetulan hotel dekat bandara itu toiletnya tidak ada air, tisu aja Bu. Nah ini dia, makanya waktu hawa itu penting Bu ya, ini ilmu ya. Akhirnya Bu alhamdulillah dengan tidak mengurangi jadwal Mekah Madinah tetap sama, bahkan jadwalnya padat Bu ya. Hari pertama kita topik, hari keduanya kita umroh kedua, insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang hadir kemarin yang tetap sama saya umroh ini ya, hadir di sini. Dan orang baru Ibu Sunensi, selamat gabung ya, mudah-mudahan bisa hadir sama temennya. Nah Ibu, alhamdulillah saya baru pulang Jumat kemarin. Jumat kemarin. Jadi Ibu, ternyata perjalanan ke Cina itu berat, biar saya aja. Ibu kalau ambil pakai umroh jangan ambil pakai kita repot. Ya makanannya juga repot. Kebetulan Ibu kami berangkat itu ada 4 travel gabungan, 1 Bandung, 2 Jakarta, 1 Semarang. Ya sehingga ketika naik bis itu perjalanan city tour atau keliling kota Haikou Cina itu ternyata saya terpisah dengan beberapa jamaah dari rombongan kami. Tour guide-nya ada 4 bis Bu. Ternyata guide yang di saya itu muslim, jelas menjelaskan tentang makam yang hal mana. Tapi yang guide yang lain ternyata mahasiswi dari Bali, orang Kristen. Sampai lokasi itu mirip Cibadak, itu pernah ke Bandung, daerah Cibadak. Jadi Cibadak tapi luasnya luar biasa Bu. Berapa orang ya sampai di sana ini yang bis yang lain cuma mengatakan bahwa Ibu silakan ini kulinernya enak, apa itu bakwannya enak Ibu, cuma 2 yuan itu berarti 5.000 besar. Jamaah pada beli Bu, emang enak rasanya. Saya nggak beli ya, saya nggak beli karena kebetulan saya yuan saya kan emang kita Bu alhamdulillah Bu, kenapa kompensasi dari travel setiap orang itu dapat 150 yuan buat bakal main-main ke Cina juga. Tapi kebetulan tuh ternyata yuan saya tinggal dalam tas, saya nggak bawa tas. Ya sudahlah, daripada pakai real terpayu punya, rupiah terpayu. Ya sudah, kakak tahu jangan usah. Ayo kita minum kelapa itu 10 yuan, 25.000. Untuk orang Indonesia bukan seberapa saya? 7.000. China kamu beli kelapa mau ditawar? 15.000. Mau habis beli, ya gue pas beli baju 2 juta. Tanah nawar, ayo pas bagian 1.000 nawar. Ayo mati Bu kalau itu. Nah itu, nah tiba-tiba ada nenek yang nawarin, Ustaz ini bakwannya enak, gak usah cobain. Aduh, saya pengen alhamdulillah capek juga. Ternyata tiba-tiba cucunya ngomong, nenek bakwannya enak, aku habis pengen lagi. Akhirnya yang saya diambil dalam hati Allah bukan di sisi saya. Nah Ibu ketahuannya itu ternyata ketika si itu pindah kedua sebelum pulang. Ternyata gaya kita mencetak bapak-bapak ibu hati-hati ya, ini bakwannya adonannya halal, hanya minatnya minyak. Jangan
langsung astagfirullah Ustaz, saya habis 7 kemarin. Saya pribadi alhamdulillah Bu, kebagian Bu untuk tidak bawa ibadah. Dan itu ya Pak emang kaget, tapi bertanya Ustaz gimana nih status kami? Ya Ibu ini qadarullah, ibadahnya kan tidak tahu, tidak berdosa, tapi baik istighfar saja. Tapi saya komplain dulu perusahaan gaya kita di sana, kenapa ini harusnya ya kita tidak menuntut gayanya itu orang Islam, tapi minimal dia paham kita yang mau umroh harusnya diinformasikan mana kuliner yang halal, mana yang tidak. Nah ini dia. Jadi Bu, ini perjalanan yang luar biasa Bu di Cina kemarin. Alhamdulillah di sini Allah bisa pulang. Jumpa lagi dengan ibu pada hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Hari ini kita akan bahas nih perkara penting Bu ya, masalah fikih. Ya, seperti yang dulu pernah kita berjumpa, Ustaz ternyata dulu ada bahas khusus masalah fikih ya. Jadi ini saya diminta untuk bahas fikih, kita akan bahas dari dasar, dari awal fikih ya. Baik Ibu, kita akan bahas masalah arti fikih ya, sebelum kita bahas tentang fikih toharo. Fikih itu al-fiqhu, asal kata fikih itu sama dengan al-fahmu. Secara bahasa ya, fikih itu secara bahasa artinya itu pemahaman. Apa Bu? Pemahaman. Itu fikih ya. Ya, fikih secara bahasa. Secara istilah fikih itu memiliki makna umum dan juga memiliki makna khusus. Ya, secara makna umum apa arti fikih? Yaitu memahami ya ilmu agama Islam secara menyeluruh, seperti ilmu syariat, akidah, ya, seluruh ilmu agama itu disebut fikih secara umum ya. Makanya Nabi pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu ini fi'il mudhari, sedangkan fikih ini masdar. Ya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, niscaya Allah akan pahamkan dirinya terhadap ilmu agama. Ilmu secara umum fikih itu artinya pemahaman ilmu agama. Ya, secara umum, tapi secara khusus dipahamilah, yaitu fikih adalah pemahaman ilmu agama khusus masalah ahkam. Ahkam di sini jamak dari hukum, tentang hukum-hukum dalam agama ini lebih spesifik Bu, secara khusus. Yang fikih hanya khusus pembahasan memahami ilmu agama, hukum-hukum dalam ilmu agama. Makanya Bu, ada fikih bab toharo, ini panjang Ibu. Saya harap Ibu jangan sampai absen lah ya, karena akan terus estafet ya. Ada fikih toharo, fikih ibadah, ya toharo ini banyak sekali ya. Bersuci, kita akan membahas masalah suci itu air apa saja, kemudian apa saja yang bisa pakai untuk bersuci, kemudian air, pembalian air, banyak yang luar biasa. Yang kemudian tentang fikih juga tentang ibadah, ya, tentang nikah juga ada, fikih kita juga ada. Mungkin ya, bahkan fikih poligami, ini mohon maaf, kita bisa singgung dikit. Banyak orang di luar sana main, ini kan sunnah Nabi, tapi nggak bahas masalah fikih poligami. Ini ada ilmunya Bu, ya, ada ilmu pemahamannya, ya. Kemudian fikih bab muamalah itu tentang hubungan sama manusia, tentang bayi, jual beli itu Bu. Ya, zaman Umar seseorang tidak boleh buka lapak di pasar di toko sebelum dia betul-betul paham tentang bab fikih muamalah, jual beli ya Bu. Dalam agama tidak boleh Bu. Ketika ada yang mau beli tiba-tiba pengen tukar barang, itu harus penjual itu tidak boleh. Ada istilah Bu ya, apa itu sudah barangnya sudah dibeli tidak bisa tidak boleh. Ini kalau fikih agama tidak boleh. Ya ini Bu, ada fikihnya juga. Kemudian ada fikih jinayat, ini tentang hukum-hukum pidana, mencuri bagaimana statusnya. Nah ini Bu, insya Allah kita akan bahas dari awal. Siap semuanya? Siap. Alhamdulillah. Baik ya, nah ini secara tadi saya ya, fikih secara bahasa artinya al-fahmu, artinya pemahaman. Ya, secara bahasa, secara istilah dibagi dua. Secara umum, fikih yaitu memahami ilmu agama keseluruhan, baik syariat, akidah, ya, secara keseluruhan semuanya. Tapi secara khusus, secara makna fikih adalah pemahaman ilmu agama terkait hukum-hukum Islam. Baik Ibu, hukum itu ada berapa? Pidana perdata. Oh, itu di Indonesia pidana perdata. Hukum-hukum Islam ada wajib, sunnah,
makruh, makruh, mubah, haram. Nah, ini 5 hukum ya. Yang ini kita akan bahas ya. 5 hukum dalam agama kita. Wajib, apa arti wajib? Kalau dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat Ya, siksa. sesuatu seorang muslim ketika ngomong ini wajib hukumnya, maka Harus. ini harus sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, jika dikerjakan bertambah pahala, dapat pahala. Tapi jika ditinggalkan, Dosa. dosa. Contoh, Sholat. ibu sholat wajib nggak? Wajib. Ya. Sholat bu, ada sholat wajib, ada sholat sunnah, bahkan ada sholat haram. Ada ibu. Ada. Sholat jadi haram ketika apa? Mohon maaf. Ya, diantaranya ibu-ibu haid, hayang sholat, jadi haram hukumnya. Paham ya? Paham bu? Nah ini contoh yang lain bu terkait, maaf, pakai jilbab wajib nggak? Muslim. Wajib atau harus? Ya. Nah ibu tiba-tiba tapi satu sholat jilbab ini tiba-tiba jadinya haram. Loh, ketika di kamar sama suami, ibu apa yang sholat itu kan? Nah, maka kata suami lepas lah. Lepas. Cek 1, 2, 3. Nah ini ya. Jadi statusnya tergantung situasi sebenarnya. Kemudian apalagi bu? Yang wajib yang lainnya, saum Ramadan wajib. Kemudian zakat wajib nggak? Nah ini bu, zakat ini pun juga masuknya memiliki ibadah bu ya. Akan kita bahas sama waktu nanti bu terkait total apa? Total keseluruhan zakat seperti apa? Ibu mohon maaf yang memiliki harta lebih ini perhatikan ibu. Ya. Sampai-sampai bu, alhamdulillah bu, saya kan salah satu pusat di Bandung diminta jadi bukan pembina ya, tapi setelah ini mungkin penasehat untuk khusus masalah zakat di salah satu bank Islam di Bandung. Jadi setiap nasabah bu ketika untuk pertanyaan tentang zakat, tentang muamalah, kontak saya bertanya terkait Ustaz ini tadi robet bu. Siksa dulunya ya, siksa dulunya. Nah, ibu bertanya tentang emasnya, Ustaz, saya punya emas, pendapatan emas saya ternyata ya ini cuma tabungan biasa, mengendap sekian, misalnya ada 100 gram emas, Ustaz. Tapi dalam penghasilan saya, penghasilan tidak, saya punya kontrakan sekian pintu, Ustaz. Tapi apakah emas saya tetap wajib zakat, sedangkan bagi hasil dari emas sendiri itu tidak besar? Ibu ya, seperti itu. Nah, saya katakan ibu, maaf, statusnya tetap wajib selama ada 2 syarat yang terpenuhi. Masih ingat bu? Wajib zakat apa itu? Yang pertama, nisab. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Kemudian haul. Apa itu haul? Masa waktunya itu sudah lewat 1 tahun, maka wajib zakat ibu. Ya. Contoh, ibu hari ini makanya para pedagang-pedagang nih bu ya, para pebisnis perhatikan ibu, perhatikan uang kita, lihat tahun ini sampai ini 85 gram emas. Tahun kemudian dia punya uang 85 juta, anggap ya, mohon maaf saya berapa emas? Sejuta lebih. 13. Masya Allah ini sisi soleha semua bu ya. Yang nggak tahu emas berarti soleha aja, tapi yang tahu emas itu kasih soleha bu ya. Anggap 1 gram emas 1 juta. Berarti ketika uang kita sampai 85 juta, apakah wajib zakat? Belum. Waktunya tadi. Nah ini ya harus zakat. Nunggu 1 tahun. Ibu hari ini ya. Dan perhitungan haulnya itu bu, maaf bukan tahun Masehi. Tahun Hijriah. Sederhana ya bu, selama setahun dikurangi 10 hari. Contoh, ibu mulai hitung-hitungan zakat tanggal 11 Januari 2025. Maka patokannya bukan 11 Januari 2026, tapi kurangi 10 hari. 1 Januari 2026. Lalu karena Hijriah sama Masehi beda 10 hari. Paham bu? Jadi bukan kalau lebih amannya ibu hitung patokin setahunnya di bulan Hijriah. Bismillah Ustaz, saya akan mulai hitung zakat tanggal sekarang bulan Muharram ya, ibu itu 1 Muharram, maka ibu bisa melihat apakah ibu tetap wajib zakat atau tidak Muharram tahun depan. kalau Muharram. Tapi kalau ibu hitung-hitungan di bulan Masehi ya bu ya, misalnya tadi bu ya, sekarang tanggal 16 Juli. 16 Juli
Juli, maka tahun depan jangan lihat 16 Juli, tapi kurangi 10 hari. 6 Juli. Ketika lihat tahun depannya ternyata uang ibu lebih atau minimal masih sama, maka wajib zakat. Ketika usah tahun depannya cek ternyata jadi 80 juta. Murah-murahnya. Wajib zakat enggak? Enggak. Iya. Makanya ibu ini ada tentang fikih pemahaman agama kita ya. Ibu, si fulan gajinya 10 juta tiap bulan. Si A. Si B gajinya itu tiap bulan 20 juta. Mana yang wajib zakat? B. Wajib zakat. Jadi dia si A 10 juta, si B 20 juta. Mana yang wajib zakat? 20. Lihat dulu ini. Tergantung. Yang 20 juta ternyata pengeluarannya tiap bulan itu 18 juta. Sana 2 juta. Yang 10 juta pengeluarannya cuma 1 juta. Paham Bu? Jadi bukan masalah ukur gaji kita, makanya tidak ada yang namanya zakat profesi. Bulanan maupun bulanan sepakat. Walaupun MUI mohon maaf merasakan ada dalam profesi tiap bulan, enggak. Dalam agama kita Bu, patokan zakat itu harus terpenuhi 2 perkara tadi. Pertama, nisabnya 85 gram. Yang kedua, haul menunggu 1 tahun. Belum tentu orang gajinya besar, uangnya sisanya banyak. Dan itu harus bersih. Dikeluarin uang bayar pembantu, ya. Ustaz, alhamdulillah saya sebulan itu pendapatan 100 juta Ustaz. Berarti setahun 1,2 miliar. Tapi pembantu saya 20. Setiap bulan minus wae, wajib zakat enggak? Paham ya, nanti kita bahas dulu. Zakat pun dulu, makanya ini penting ya, tapi ibu harus belajar ini. Ya alhamdulillah putranya Bu Santi sering ya tanya-tanya dari luar ya, jauh-jauh yang lain juga. Aku bertanya ya, karena ketika sudah wajib tadi kami wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan jika ditinggalkan dosa. Ya, ini pertama adalah wajib, yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan mendapat Sesuatu yang jika ya dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan secara umumnya tidak masalah, tidak terhitung dosa. Beda sama wajib. Wajib harus dikerjakan. Kalau sunnah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa. Ini kata sunnah. Yang ketiga tadi ada makruh. Apa itu makruh? Asal kata itu kali hayat rohu, artinya kau benci. Makruh artinya sesuatu yang dibenci. Makruh adalah sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Tapi jika dikerjakan tidak apa? Baru itu makruh. Sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Tapi jika dikerjakan tidak apa? Contoh. Rokok haram. Ya, Ibu betul ada beberapa yang kata makruh. Tapi saya lebih condong ke haram. Apa yang membuat saya menegaskan rokok itu haram? Tulisannya ada pada rokok. Apa tulisannya Bu? Merokok menyebabkan penyakit. Merokok menyebabkan kanker. Nah itu makruh. Dan sekarang Bu, merokok membunuhmu. Dan Ibu maaf, pendapat saya Bu, ini penilaian saya Bu, perokok itu orang yang paling berat di sampai daerah nanti. Karena kita tahu ya perokok pasif, terus itu kan dampaknya lebih buruk daripada perokok aktif. Si fulan tidak merokok, tapi kita merokok depan dia Bu. Lain Bu, dosa pahala kita diambil oleh dia daerah nanti. Kalaupun kita tidak punya pahala, maka kita menanggung dosa orang yang kita zolim. Ya, Ibu. Ya. Karena rokok itu ini Bu, tagline-nya bukan lagi merokok dapat menyebabkan serangan jantung, tapi merokok membunuh. Paham Bu? Ya. Kemudian nah ini ya, kalau makruh sesuatu yang lebih dihindari, dijauhi, tapi dikira-kira tidak apa-apa. Contohnya apa Bu? Oh, ada jengkol lovers di sini. Sesuatu yang beraroma-aroma. Ya Bu ya. Tapi kalau rokok ada dampak buruknya kan Bu? Kalau jengkol cuma batas aroma. Ya. Ini yang memang makruh. Apalagi Bu, yang keempat mubah. Apa yang mubah? Sia-sia. Ya, yang dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa. Sesuatu yang dibolehkan. Oh boleh. Ya Bu.
aktivitas sesuatu yang dibolehkan. Contoh nonton TV. Nonton TV itu tapi statusnya bisa jadi makruh. Ketika gara-gara nonton TV tiba-tiba zuhur jadinya jam 2. Salah. Gara-gara nonton TV tiba-tiba sholatnya mundur. Bahkan jatuh haram. Ketika gara-gara nonton TV tiba-tiba tidak sholat. Jatuh haram gara-gara nonton TV tiba-tiba suami baut. Kenapa Bu? Ayo kopinya sekedar. Mana kopinya sekedar? Kopi begini haram nih Bang Ibu? Ya, nah bahkan nonton TV itu bernilai pahala, bahkan dari sunnah bahkan bernilai pahala ketika yang ditonton bisa bernilai ibadah. Apa contohnya Bu? Kajian. Oke Bu ya. Baik Bu ya. Nah ini Bu, ini sebut mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Olahraga, ya Bu ya, itu mubah. Tapi olahraga tergantung tadi Bu. Olahraga bisa jadi yang makruh, bisa jadi hal. Padahal olahraga yang dibolehkan. Kapan jadi makruh gara-gara olahraga ini tiba-tiba sholatnya jatuh haram gara-gara olahraga ini tiba-tiba sholatnya tiba-tiba terang apa hukumnya? Wajib. Silaturahmi. Kami mau bahkan bisa menjadi pahala gara-gara botak satu. Tapi jatuh haram kalau Gibah. cuma bersih. Paham ya? Nah ini Bu. Kemudian yang terakhir adalah haram. Yang jelas sesuatu yang jika dikerjakan berdosa. Nah ini hukum yang dimaukan dalam agama kita. Baik ya, sekarang kita masuk ke bab secara hukum juga ya, ada sesuatu yang bernilai ada fardu ain, fardu kifayah juga kita paham ya. Fardu ain, apa itu fardu ain? Dikerjakan. Sesuatu yang harus dikerjakan secara personal. Ya, ada fardu kifayah. Itu lah Bu, dalam ilmu, dalam lingkungan itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Apa yang fardu kifayah Bu? Contoh fardu kifayah itu adalah ya, ada yang meninggal dunia Bu. Ketika ada meninggal dunia, itu satu-satunya wajib. Tapi ketika satu di antara masyarakat mulai memandikan, maka gugurlah kewajiban bagian. Paham Bu? Ketika ada yang sholatkan, menguburkan, ini fardu kifayah. Tapi ada yang fardu ain, itu kewajiban masih seperti sholat 5 waktu, ya saum Ramadan, zakat, tidak bisa diwakilkan Bu. Tapi kalau perkara-perkara yang bersifat fardu kifayah, ketika ada yang wafat sudah cukup. Tapi contoh Bu, jawab salam fardu ain fardu kifayah. Ibu lagi ngumpul, assalamualaikum. Kifayah. Kalau lagi rame-rame gimana? Ibu lagi diam duduk tiba-tiba assalamualaikum Ibu. Satu orang jawab ya waalaikumsalam, maka yang lain nggak berdosa. Tapi ketika assalamualaikum dibeli habis. Paham Ibu? Kifayah. Tapi kalau sendirian, Ibu sendirian assalamualaikum, dosa. Tapi fardu ain Bu. Tetapi lagi berdua minimal 2 orang ya atau lebih, maka satu orang yang mau menjawab itu sudah cukup mewakili. Nah ini Bu, ini bagian yang kita pahami ya. Ada perkara-perkara yang sifatnya fardu ain, yaitu wajib setiap orang. Ada yang fardu kifayah. Maksudnya apa Bu? Penting nih. Ya seseorang ada yang mewakili untuk melakukan kewajiban tersebut. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melakukan, ada yang meninggal dunia muslim, tidak ada yang menyuapkan, tidak ada yang memandikan, maka seluruh orang dari sekitar kampung itu dosa. Semuanya Bu. Ya, semuanya dosa. Tapi ketika ada yang mewakili ustaz atau seorang ulama yang mewakili dia, nah makanya Bu, pastikan di lingkungan kita ada yang paham ilmu agama. Jangan sampai nanti ada yang meninggal tidak tahu mau diapain, maka berdosa seluruhnya. Ini perkara yang harus kifayah. Baik Ibu, kita sudah masuk pembahasan terkait bab toharoh. Ya, toharoh artinya bersuci. Ya, bersuci. Baik Ibu, ya, kita akan bahas dulu ya alat atau media yang bisa dijadikan untuk bersuci itu diantaranya air. Kita fokus tentang bab
bahas tentang al-ma tentang air, ya. Air itu dibagi lagi Bu, ya. Ada air mutlak. Air mutlak di sini Bu adalah air yang secara sifatnya itu secara umum boleh digunakan. Ya, air yang boleh digunakan untuk bersuci, bisa dipakai untuk bersuci. Apa itu Bu? Yang pertama air hujan. Ya, air hujan. Yang kedua air laut. Itu boleh untuk bersuci. Kemudian sungai, sumur, mata air, kemudian ada air salju, dan terakhir air embun. Tahu embun? Embun. Ya, sekarang jauh-jauh itu ada yang tahu embun boleh. Ya, so nanti lagi di nomor aku meser embun. Masa di Garut kan, di Garut paling ini Bu ya? Iya, ada. Air embun itu Bu, di ada 7 ya. Selagi Bu ya, yang pertama adalah air Hujan. ya, turun hujan maka air bersih itu mensucikan, bisa dipakai untuk wudhu atau untuk menghilangkan hadas Besar. Yang kedua air laut. Ya, karena satu waktu pernah sahabat bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami pernah safar naik kapal. Kami bawa sedikit, bawa air tawar. Ya, karena belum tahu air laut itu boleh atau tidak untuk berwudhu. Kami khawatir ya Rasulullah, kalau air yang kami bawa untuk minum ini pakai untuk wudhu, maka habislah bekal kami untuk minum. Boleh tidak kami berwudhu dengan air laut? Karena sifat air laut itu asin kan Bu ya? Kata Nabi ya, air laut itu suci dan mensucikan. Suci bahkan bangkai yang ada di laut juga suci. Kemudian ada ikan ngambang, itu boleh dimakan Bu. Ya, nah ini ya, air laut boleh. Kemudian air sungai juga boleh. Ya, selama warnanya masih murni. Ketika tiba sudah berubah warna, berubah aroma, berubah rasa, maka sungai sama ya. Nanti kita bahas tapi secara umum sungai itu dibolehkan untuk bersuci. Kemudian apa lagi Bu? Air sumur juga sama. Ya Bu, air sumur juga suci mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci ya. Bersuci berarti Bu wudhu atau mandi besar. Ya Bu ya. Kemudian yang keempat yang kelima adalah mata air juga sama. Ya Bu ya, dari gunung-gunung ya mata air itu bisa. Kemudian air embun juga bisa. Kemudian terakhir salju ini juga boleh. Ya. Kemudian secara ini Bu, air itu dibagi 4. Ya, air dibagi 4. Yang pertama adalah air yang mutahhir. Jadi saya langsung ya, air yang suci dan mensucikan, maksudnya air mutlak yang betul-betul bisa dipakai untuk bersuci, disebut air mutlak. 7 tadi Bu. Tapi dengan syarat tidak tercampur yang lain ini ya. Ibu bawa air laut 1 gayung atau 1 ember, tapi nanti Bu tercampur dengan yang lain dan seterusnya beda lagi. Tapi ketika air yang di perkara tadi ya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air embun, air salju, ketika masih statusnya betul-betul asli, maka secara umum air 7 perkara ini, 7 air ini bisa dipakai untuk bersuci. Bercampur juga Ya. air mutlak jadi bercampur juga air sungai. Nanti kita bahas. Ini belum tercampur ya, ini belum tercampur. Ya. Air sungai Bu, tapi tetap sungainya dipastikan sungainya bersih. Ya, kalau sungai Cipapundung mah Cimanuk. ya, bisa ini air sungai, tapi maaf, nanti ada Bu, air suci yang tidak bisa mensucikan, nanti kita bahas. Nah ini pertama dulu kita bahas air yang suci dan mensucikan. Ya, status airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci 7 air tadi. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Nanti Bu, airnya statusnya suci tapi tidak mensucikan. Apa itu Bu? Contohnya Bu, air yang mustakmal. Mustakmal artinya yang terpakai. Jadi Bu, air ibu bekas wudhu kumpulin lagi misalnya Bu ya. Ini zaman dulu orang sering terjadi Bu ya. Tapi zaman sekarang nggak ada Bu ya. Nggak mungkin Bu ya, maklum Bu ya. Kan zaman sekarang alhamdulillah air sangat. Tapi zaman dulu Bu, sering kali terjadi karena terbatasnya air itu suka dipakai lagi. Ya Bu ya, air bekas wudhu di bawahnya ada ember lagi. Jadi, nah ini nggak boleh. Status airnya suci, tapi tidak masuk. Kenapa? Karena sudah terpakai oleh Wudhu orang lain. terpakai nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, itu air yang tercampur. Nah tadi bisa ditanya nih, air tercampur gimana?
Ibu, air yang tercampur pun dibagi dua Bu. Ada air yang tercampurnya tidak banyak, sedikit aja Bu ya. Minyak misalkan Bu, minyak sama air bisa bercampur ya. Maka lihat ini juga Bu, airnya masih sedikit tapi minyaknya tidak bisa. Tapi ketika dominasi minyak lebih besar, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Paham ya? Contoh air teh, suci nggak Bu? Suci. Maksudnya apa? Ibu, maaf nih, bajunya kena cipratan air teh, boleh nggak dipakai sholat? Boleh. Tapi apakah air teh bisa dipakai untuk berwudu? Tidak. Akan lebih lama umurku. Saya umurku. Nah ini yang bercampur ya. Ini juga bercampur. Kemudian ada air yang suci dan tidak mensucikan, ini makruh. Apa itu? Air musyammas. Musyammas itu air yang kena panasnya matahari. Air apa? Air yang kena sinar matahari, musyammas. Alma musyammas namanya ya. Musamas. Yang air yang berubah sifat rasanya jadi panas gara-gara kena matahari. Ya. Air apa namanya? Nah, ibu kalau toleran nggak Bu ya? Statusnya beda nih. Maksudnya Bu, air sama sini yang langsung ibu. Ya. Nah ini Bu ya, ada larangan, tapi hadisnya dhaif terkait dilarang secara khusus. Tapi sebagian ulama menjatuhkan tidak boleh. Kenapa? Ini jadi makruh ya, makruh. Kenapa tidak boleh? Karena zaman dulu 15 tahun yang lalu itu kalau air kelamaan kena matahari dulu itu bisa berdampak dengan penyakit kulit. Zaman dulu ya. Akhirnya dilarang. Nah, tapi Bu tetap ini ulama sepakat juga tidak boleh menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin. Ya, ibu lagi di hotel habis mandi tiba-tiba pakai air yang panas, apa boleh? Airnya harus yang biasa. Tidak boleh dia dingin banget. Hangat. Ya. Lalu, Air hangat boleh, hangat. ya, yang paling afdol air yang netral aja Bu. Paham Bu? Ya. Yang netral suhunya ya. Paham halo? Paham ya? Nah ini hukumnya makruh. Apa artinya makruh? Tadi kita bahas. Lebih baik ditinggalkan. Sesuatu yang dibenci lebih berarti boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi lebih baik dari yang ditinggalkan Bu kalau ada asalkan. Ya Bu. Nah ini dia Bu ya. Ini yang ke ciri yang air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Status airnya suci. Maksudnya apa suci di sini ya? Tidak, kalau kita kecipratan kita masih sah sholat kita. Beda kalau yang najis tidak bisa terakhir. Tapi air ini tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk wudhu atau mandi besar. Ya. Apa contoh yang lain Ibu? Contoh yang lain water heater tadi saya bahas Bu. Ini punya makruh. Ya, status airnya lebih netral. Ya Bu ya. Ibu contoh yang lain apa Ibu? Air sirup. Nah, sirup najis nggak? Apa suci nggak? Suci. Maksudnya apa? Tempat sholat kita Bu kena air sirup tidak apa? Kuah ikan kakap. Kakap bisa bahasa ikan suci nggak Bu? Suci. Tapi boleh pakai wudhu nggak? Atau langsung ke diri. Ya Bu ya, paham ya? Nah ini Bu suci tapi tidak bisa masuk. Kemudian selanjutnya Bu ya. Kemudian selanjutnya yaitu air yang Kemudian selanjutnya itu air yang najis. Ada air yang kena najis ini statusnya jelas tidak bisa dipakai untuk wudhu. Ya Bu ya. Kalau Ibu di laut, di sungai, di biar artinya sumur atau tempat-tempat yang airnya luas, seperti kita bahas ya, mata air. Maka Ibu itu ketika kena najis tergantung. Ya Bu, makanya patokannya 2 kula di sini Bu mendekati 200 liter, kurang lebih 198 liter. Ya, orang berapa liter Bu? Aman. Ya Bu, minimal 2 kula. 2 kula sih Bu, di bawah 2 kula airnya, contoh maaf, mungkin sekarang mau banyak kamar mandi tanpa bak boleh pakai ember. Nah mohon maaf nih, kita mandi anak atau cucu tiba-tiba dia pipis, kecipratan dikit aja embernya, airnya pada airnya penuh, dikit aja. Padahal Ustaz warnanya nggak berubah, masih segar. Ustaz aroma nggak ada, rasanya
masih kawan ya. Tetap ini air yang najis tidak bisa mensuci. Paham Ibu? Ini tidak boleh. Walaupun kecipratan, ya, kecipratan sesuai najis Ibu. Yang najis apa aja Ibu? Pertama, air dan Air kencing. Kedua, kotoran. Oke, ketiga, darah najis nggak? Halo. Oke, mani? Enggak. Mani najis nggak? Enggak. Alhamdulillah. Bisa, mani sama kakinya dia. Kalau mazi? Hah? Mazi? Oke, apa itu mazi? Bisa. Tahu mazi? Mau sisa air kencing warnanya bening Bu, karena ada sedikit maaf lengket-lengket ya. Ini sesuatu yang maaf keluar, betul ya, bukan bermaksud mandi. Kalau mandi kan keluar karena ada sahwat, ya, dan lemes setelah itunya. Kalau mazi itu tidak, ya begitu tidak. Kayak sekali gue orang pusat ada sedikit tiba-tiba kok cara ada naik apa yang mandi bukan? Ya, tapi kalau sesuatu yang keluar, Ibu maaf, menghayal kah, berhubungan kah, itu jelas itu mani, tidak nah. Tapi kalau mazi jelas itu najis. Makanya kalau air kecil pastikan bersih. Ini diantara kata Nabi SAW, banyak orang yang mendapatkan azab kubur yang paling berat itu karena 2 perkara. Yang pertama namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Saya orang Bandung. Bukan domba, maksudnya bukan mati ngambil antara domba enggak. Maksudnya domba-nya adalah membuat 2 orang ketemu sama ibu A apa tercek ibu A, ibu T kir. Tampaknya ibu B apa tercek ibu A, cek ibu A, ibu T kir. Pas mereka berdua cidur. Ini aduh. Nah ini menjadi perkara yang membuat kita kami orang di sekitar kubur yang berarti luar biasa. Dan yang kedua karena air kencing. Ya Bu, kita ini sudah selesai tapi tanpa sadar tiba-tiba ada mazi sesuatu yang mereka tadi Bu itu tetap nah. Makanya pastikan Bu. Makanya di antara sunnah, di antara yang diberikan para ahli masalah ini ya, berdahem. Laki-laki berdahem 3 kali. Sampai 2. Ya kalau perempuan maaf ini perempuan Bu, silakan nanti dosa-dosa ya kalau perempuan dari masalah itu ya. Intinya pastikan betul-betul bersih Bu. Pastikan bersih. Dan yang luar biasa juga Bu, itu apa dari Bu? Pun kalau sudah bersih, pastikan pakaian tidak ada cipratan. Ini dia. Karena mohon maaf, kita tak perlu sadari ternyata ada kain kena cipratan. Beda halnya masalah gamis. Ibu jelas buat seorang wanita, gamis itu harus panjang. Ustaz, tapi di sana najis. Kata Nabi betul di sana najis. Ketika masuk langkah pertama Bu itu najis, tapi langkah berikutnya itu menjadi penghapus. Paham Ibu? Betul ya? Ini ada genangan air dan kita lihat Bu, aduh, eta budak nasi eta tah ngobrol di situ tadi di sana. Kalau enggak dia setelah buang air di sana, kita harus lewat Ibu. Kami kumaha? Ibu, betul status airnya najis itu. Tapi buat seorang wanita perempuan muslimah ketika dia memanjangkan gamisnya dia jalan, langkah pertama itu betul najis, tapi langkah selanjutnya itu dihapus. Tapi untuk orang lain gimana Ustaz? Misalkan si gamisnya kena, terus dia di sini, terus ke orang lain sama juga. Bersih ya. Ada yang ramai ini masalah ini. Relate. Ya, nah ini Bu ya. Nah ini Bu yang penting yang perlu kita pahami ya. Jadi Ibu, tapi kalau Ibu bisa menghindar lebih baik. Tapi tidak ada pilihan Ustaz, saya harus lewat sana. Maka Ibu bisa langsung lewat aja Bu. Walaupun gamis Ibu nanti kena, ya maka hakikatnya Bu, langkah pertama tadi betul najis, tapi langkah selanjutnya Bu, maksudnya Bu, satuan gamis selanjutnya itu jadi pembersih. Karena itu Bu ya, dalam agama kita gimana ya? Ini syariat ya Bu. Sok disingkat. Kadang di luar, Ibu logis
nggak Bu? Logis nggak? Nggak logis ya? Karena mereka bahas ya, sumber agama kita bukan Logika. Halo. Iya, dicopot HP-nya ya. Ibu maaf, Ibu pernah kita bahas kan? Tadi kita bahas air kencing, Najis. air mani. Tidak. Kalau pakai logika mana yang harus mandi? Air mani. Pakai logika. Yang keluar maaf air kencing atau air mani? Mani. Kalau pakai logika. Kencing najis berarti harusnya habis kencing. Mandi. Tapi dalam agama kita ada. Benar atau betul? Betul ya? Nah, pakai logika. Ibu masih bertohala bersuci, mohon maaf, ibu pengen sholat, tiba-tiba punten, pas mau takbirul ihram tiba-tiba Wudu lagi. Kentut. Kalau pakai logika bagaimana yang dibersihkan? Keluar angin. Tapi apakah disentuh enggak? Enggak logis ibu. Begitu pula tadi. Ya benar lah ibu. Sapuan pertama itu najis, tapi itu langkah selanjutnya bu. Sapuan selanjutnya terus jalan, nggak bisa biar lantai terus. Itu maksudnya kami. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah disingsatkan, usuk disingsat. Gak usah diangkat Ya. aja. Kalau ada mahram Pak, yang mahram silakan dulu itu mah. Tapi daripada ibu buka aurat menikah dulu. Tapi ini dulu, ini samping Islam itu memudahkan, masya Allah. Ibu pernah ini bu bersuci dengan cara Ibu kan mayoritas pakai kaos kaki nih, Ya. pakai sandal, harus sepatu betul. Air wudhunya gimana sama ini ibu? Dibuka. Dibuka semua. Ribet nggak? Iya. Dan Islam itu mudah. Dikumaha. Malah saya sakit teman datang dari ibu itu cukup ibu usah. Baik ibu, kalau kita jalan pakai sepatu yang kena bagian bawah atas atau bawah? Betul nggak? Kufi ini tidak perlu membersihkan bagian bawah, tapi kita cukup basahin tangan kita, usap depan dan kiri selesai. Melihat saja ibu. Semudah itu agama kita, masya Allah. Ya, kadang kita sendiri yang bikin ribet. Benar atau betul? Ya, semudah itu agama kita, Bu. Ya, bahkan mau menghilangkan najis, maaf ya, injek kotoran di sendal kita, di sepatu kita, Bu. Itu cukup di sekarang, nggak perlu disumpur atau di sonar. Ya, kita pastikan aja, Bu, bekasnya ada, jangan apa namanya ya? Digosok-gosok ya ke tanah atau ke lantai, habis itu jalan aja selama nanti aromanya hilang, kemudian tidak lagi sudah satu saya hilang. Seringan itu agama kita, Bu. Hanya kita yang sosok. Ya, masya Allah. Nah, jadi Bu, sedemikian ya masalah hadis Bu yang perlu kita perhatikan bahwasanya ya air itu juga ada yang ya, air yang mutlak yang suci ini statusnya bisa jadi air najis ketika tadi Bu ya, ketika ternyata tercampur dengan sesuatu yang bersifat najis ya Bu ya, kotoran Bu ya air. Tapi kalau kotoran bayi Bu sebelumnya mengatakan itu cukup di kalau ke baju Bu ya, air pipis perempuan kalau yang tidak belum makan Bu kalau masih ASI cukup dipercikan. Kalau laki-laki itu diusap. Yang belum yang masih asing ya, tapi ketika sudah masuk Makan. itu udah bulan sih Bu? 6 bulan. Ya, padahal afdolnya Bu 2 tahun ya. Afdolnya Bu, karena kita yang suka pamit ikut zaman Ustaz tapi kita begini. Ya sudah. Akhirnya Bu maaf banyak yang seorang ibu di luar sana, Ustaz aduh saya 2 tahun muslim terlalu lama buat saya. Padahal Bu jangan. Kalaupun ada tambahan silakan, tapi jangan lepas dari namanya ASI. Yang penting Bu, karena nutrisi terbaik bagi bayi itu adalah ASI. Bahkan Bu, masya Allah kan saya baru 4 Ibu ya, istri baru 1. Oh enggak, sampai dia berarti saatnya Bu apalagi Lebih. Ibu, masya Allah ini anak kalau sakit mata itu pakai ASI istri Bu Sembuh. bagus Bu, lebih cepat daripada kan kita mandi orang tua ya, betul ya. Namanya bayi bisa sering kali Bu yang Cilehan gitu. ya tiba-tiba adanya itu tetap pakai ASI lebih ampuh. Jadi ASI itu terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala buat bayi.
Hanya kita lihat perkembangan zaman sebulan tuh akhirnya khawatir. Padahal tidaklah Allah katakan sesuatu kecuali kebaikan buat kita semua. Baik Bu ya. Ustaz, air kencing kucing Kucing. najis. Baik Bu, sesuatu yang tidak halal itu najis. Air kencingnya juga Najis. najis. Air liur? Tidak. Air liur Kecuali anjing. Air liur kucing tidak Najis. tidak najis. Kalau kencing mana najis? Kencing najis. Ya, seluruh kotoran itu Banyak najis. kucing. Bersih. Baju kena iler, iler siapa dulu? Iler najis gak? Iler najis Bu ya. Oke, najis Bu ya. Ustaz, kalau di masjid ada kucing lewat-lewat gitu kan, nggak tahu kencing nggak di masjid. Nah makanya tadi Bu ya, ketika ibu lihat ada pup kucing, kotoran kucing Bu ya, ketika dia ada, maka dibersihkan aja Bu. Kemudian kita pastikan aja ketika kalau sudah kering, berarti kan aroma sudah ada ya, warna sudah ini aman. Tapi baiknya mungkin dicuci pakai sabun, lebih afdal Bu ya. Nah di zaman Nabi ini ya subhanallah, sesuatu yang kena najis di tanah, khususnya bukan Nabi itu berupa karpet. Ada orang, tanda kutip ya, orang sakit masuk masjid Nabawi kucing. Itu sahabat Nabi dia kan dia kencing di masjid Nabawi. Setelah selesai dia pergi, Nabi cuma suruh ambil air, disiram aja. Cukup disiram itu menghilangkan najisnya. Itu. Apalagi tadi kalau kucing, kalau hewan kita tidak tahu kan, kucing kalau di masjid ngomong Nah, tapi kalau lagi sholat ada aroma, nah ini pastikan aja Bu, kasih tahu pihak masjid, mohon maaf ini aroma karpet nomor sekian di bagian akwat ada aroma tak sedap, itu aroma kucing Mas Joko misalnya. Apa nih? Terus siapa Bu ya? Intinya Bu, silakan sampaikan kepada TKN karena kewajiban mereka untuk memastikan kita nyaman ketika sholat berjamaah dalam masjid. Jadi cukup disiram, nggak usah pakai sabun. Selama aromanya bisa dilakukan aman, aroma yang tersebut tadi ya. Jadi ya, nah kemudian Ibu, kemudian status najis tadi akan hilang, ya tetap suci itu air walaupun tercampur dengan najis. Syaratnya apa Bu? Air itu lebih dari 2 kula. Jadi mas ya, 2 kula itu Bu mendekati 200 liter, kurang lebih 158 liter kurang lebih. Ya, seperti apa itu ya? Kalau Ibu punya botol nanti kalau besar aman ya. Kalau enggak, Ibu selama Ibu tetap airnya mengalir terus ya, itu aman. Tapi kalau dia mengendap kayak bak lagi Bu, terdiam di ember. Kalau embernya di bawah 2 kula, di bawah 200 liter, kecipratan dikit sama najis, maka buang semua air. Karena air tersebut tidak bisa dipakai bersuci. Ya. Tapi kan Bu, Ibu Ustaz, tapi statusnya apakah bisa dipakai untuk menghilangkan hadas? Boleh. Ya. Karena sebenarnya Bu, saya bagi mazhab Hambali tidak salah Bu ya. Air curian, nah ini Bu ya, air curian, air curian ini Nah, ya. curian di mana? Nyuri air kumah. Mungkin ngambil dari mana gitu ya, sumur tetangga, tanpa ngomong curian saja itu. Oke, Ya. mencuri air. Boleh nggak dipakai untuk bersuci? Nah, Imam Hambal mengatakan Bu tidak Imam Hambal. Tapi dari Imam Ahmad mengatakan Bu boleh. Yang diperkarakan adalah mencurinya dosa. Tapi airnya itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya Bu ya. Kemudian ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa Ibu? Tadi kita bahas Bu. Punten. Ya, Ibu kebelet pengen buang air, tidak ada air minum kecuali teh pucuk. Aku mah. Ustaz ya. Nggak ada air suci itu bisa untuk mesin selama dia tidak najis Bu ya. Tapi Ibu mohon maaf tadi kita bahas Bu ya. Ibu buang air kecil, tiba-tiba airnya Ibu tahu ada kotoran masuk. Dan kondisi tempat air ini di bawah 2 kula, di bawah 200 liter. Walaupun tidak beraroma Bu, maaf, Ibu tak boleh pakai karena statusnya Najis. paham ya? Sedikitnya kalau kita memahami ini. Oke gue ini tentang air. Ini kita belum tentang mandi besar, tentang wudhu ya. Ini baru pas pembahasan bapak air Bu. Ya. Ayo besar. Sepulang dari sini berarti nunggu adzan ini sholat duhur di masjid Darul Taqib. Dimana kalau saat ini punya hadas,
kita sudah punya gas kan dari rumah Sudah punya wudu. dia udah Oh. wudu. Terus kalau ke masjid itu apakah harus wudu lagi atau gimana? Ketika ibu yakin ibu tidak batal, ya, ketika maksudnya belum tadi ya, maka ibu sah untuk sholat. Terus makan ini makan cemilan Oke ibu, yang membatalkan wudu itu bukan cemilan. Ibu makan cemilan, ibu makan bakso, statusnya pika sebulan namun terbagi-bagi. Tapi tidak membatalkan wudu. Tapi maaf, yang penting pastikan, maaf ya, kadang ada yang Nyelam. nah, itu bersih aja. Makanya diajarkan kumur-kumur dulu. Diajarkan kumur-kumur dulu. Ustaz, saya makannya daging-daging onta. Rumah Ustaz. Kan ada hadis. Ibu ini saya sampaikan dulu ya, ini misalnya Bu. Pernah pada maghrib Nabi teh Islam kita kan buat perang. Makan bareng sahabat Bu, makan daging onta. Ketika makan, beres makan sampai nunggu isya lagi ngurus mau, tiba-tiba boten ada yang duduk. Ya. Sama seperti orang Garut. Setelah kamu bau ya manusia Bu ya, cari tersangkanya bawa sopan sahabat padahal mereka gitu ya. Nah itu tidak ada yang ngaku. Akhirnya ada sahabat yang kesal berkata, "Sobat, gede azan isya. Siapa yang wudhu berarti dia yang Bu, kira-kira bagaimana perasaan tersangka? Dan Nabi lihat Bu bagaimana akhlaknya Nabi menjaga sahabat-sahabat yang lain padahal Nabi berkata, ayo siapa tadi yang makan daging wudhu lagi semuanya. Bagaimana perasaan tersangka Bu? Alhamdulillah. Tapi kalau capek tapi kalau hati alhamdulillah kasih tapi ini Bu bagaimana Nabi menjaga? Ini masih pertama Bu. Ibu benar ini Bu kalau ada air sekecil apapun air kotor jangan dibuka. Berat hisapnya Bu. Berat hisapnya karena ini perkara yang paling memberatkan hisap di akhirat nanti adalah ini. Nabi mengatakan Bu, perkara yang paling banyak menyebabkan manusia menjadi ahli neraka itu adalah ini. Ya, bahkan Nabi Bu mengatakan kepada sahabat, tolong kalian jamin untukku biar kita bisa masuk surga bareng-bareng, jaga dua perkara. Ini sama yang diantara dua selangkangan. Kemaluan sama Mulut. Ya Bu ya, ini bagian dari akhlak bukan? Bagian dari akhlak. Nah, tapi maaf, ibu nak sah sholatnya. Kalau pas sholat tiba-tiba makan. Sensasi? Nggak boleh. Makanya mohon maaf, pastikan Umurnya nggak boleh pakai air teh kan? umurnya pakai air teh boleh, ibu. Nggak boleh itu udah sholat. Ibu Umurnya umur pakai air teh. bebas, ya boleh. Bu masa makan boleh ibu nggak boleh. Bukan air teh. Umur Kumur-kumurnya nggak apa-apa ibu. Ya boleh pakai air juga. air pucung juga boleh. Air pucung boleh. Tapi kan jadi manis sudah Jadi manis. Manis juga Kan boleh. jadi manis. Hah? Kan jadi Jadi manis. manis apa Bu? Kan apa manis ini? Ibu boleh nggak? Boleh. Yang penting pas sholatnya itu Bu. Yang penting pas sholat. Jangan sampai nanti maaf ada makanan yang masuk. Makanya tadi seringkali yang nyambil Sisa manis. ya. Tadi mungkin maksud tadi ya Ustaz cari aman, jangan yang manis itu oke. Tapi satu-satunya kumur-kumur pakai air teh boleh nggak? Boleh. Tapi tadi mengantisipasi Ustaz khawatir nanti pas sholat ambil. Nah, lebih baik pakai air putih. Tidak boleh, tapi boleh kan? Tapi boleh air putih. Nah, ya Bu ya. Jadi itu ya. Jadi makan bakso tidak harus wudu lagi. Tapi ibu bekas sebelah dalam mengajarkan. Itu Ibu ya. Silakan Ibu, kita pelan-pelan aja Bu ya pembahasannya ya. Mau ya tanya jawab ya. Silakan Ibu dulu. Ya maaf ya, pasti ini bukan pengalaman saya aja ya, tapi ada banyak ibu-ibu yang ngomong berbagi pengalaman. Semua yang udah tua kali semuanya, kalau mau wudu biasanya kan buang air kecil gitu. Udah begitu udah ditungguin, udah dehem, udah apa nggak keluar lagi ya, udah cuci lagi, terus wudu. Pas waktu sholat, pas bergerak kadang mau wudu, kalau sujud, gitu sudah ada kencing sedikit. Kabar set. Itu sering sampai beberapa kali, tengah wudu lagi, Oke. sampai 3 kali pernah. Ibu kalau nggak salah ini pernah dibahas sama Ustaz
Yang dokter siapa? Yang bilang tadi. Ini salah satu penyakit sebenarnya Bu, bisa diobati. Kalau memang itu faktor usia, Allah maafkan. Makanya Bu, ini menariknya Bu, Masya Allah buat ibu-ibu betul Bu ya. Ini saya buka dikit. Karena alhamdulillah Bu, awal tahun kemarin, alhamdulillah atas izin Allah Bu, akhirnya saya bisa ngobrol bareng istri. Ya, bareng bebek, Ibu, alhamdulillah. Ibu, istri saya baru tahu tiba-tiba ternyata ada satu kayak trimester Bu ya, itu khusus sebenarnya. Daripada ribet-ribet ke celana dalam. Nah, pakai itu apa? Saya tahu apa namanya? Pensil liner. Itu lebih aman lah ya. Nah, dan ya, ini ada solusi. Nah, untuk faktor usia, akhirnya udah mengatakan kalau untuk usia itu dimaklumi. Tapi kalau ini bukan karena faktor penyakit, ya, maka ibu disarankan untuk memberi. Emang nggak ada ya? Bisa dibilang orang tua, ya, seringkali, Pak, ayo jam 2 pagi kita ke masjid. Ustaz punten bisa. Saya seringkali nggak sampai setengah jam pengen pipis. Pengen buang air Kecil. Nah itu Bu ya, silakan kalau memang fokusnya itu Sedikit Pak. ya. Kalau memang itu air kecil, jelas najis, jelas najis Bu. Makanya tugas ibu betul-betul pastikan ketika itu keluar, ya ibu betul-betul lagi yang mana. Jadi seharusnya najis air kecil, ya. Tapi kalau ibu tidak sadar, tiba-tiba beres sholat, tiba-tiba seperti itu, ibu yakini ini keluarnya pas sholat atau setelah sholat, ya Bu ya, pas sholat atau setelah. Kalau sedang sholat, kalau ibu merasakan berarti wudhu lagi. Iya, udah sampai 3 kali. 3 kali, Bismillah Bu. Insya Allah Allah maha ini Bu ya. Kadang udah kayak sampai pipis gitu ya. Kalau daripada masa balik lagi. Itu jadi buat ibu mungkin Bu ya. Tapi ibu mungkin ibu bisa coba cek ibu ya ke dokter. Karena ibu ada ini juga Bu ya. Ini Bu, maaf, ngomong ibu masalah saya pun saya sedikit masalah kentut. Nah ini Bu ya. Nah ini juga maaf Bu, ada juga Ustaz kentut yang ada angin, maaf ada yang bersuara yang pes, ada yang nahan tiba-tiba mulut teh kalau apa? Jadi nah ini Bu, sebagian ulama mengatakan ketika dia tidak ibu menahan kentut dalam sholat hukumnya apa? Makruh, ya Bu ya, makruh jangan ditahan Bu. Ustaz, ini kesemutan terakhir, Pas rakaat akhir. Kayak maaf ya lagi tawaf, saya sering ngomong ya. Bapak Ibu ingat, tawaf itu wajib bersuci. Ketika tawaf, karena tawaf itu seperti sholat tahan, boleh tahan. Alhamdulillah kalau sa'i itu tidak harus berwudu. Tapi benar, jangan saya pas lagi praktek. Nah ibu ketika tawaf boleh tahan. Ketika beres tawaf 7, lepasin celah. Tapi ingat setelah tawaf, kalau tawaf umroh itu ada yang namanya sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Kalau ibu mau merasa sudah tadi tahannya lama, alhamdulillah berhasil tahan, pas beres tawaf berlima itu, maka harus berwudu. Karena mau tawaf sunnah. Kecuali ibu Ustaz izin saya mungkin karena padatnya luar biasa, saya pengen berdoa saja nggak soal karena sunnah bukan masalah. Ya mungkin Ustaz beres sa'i aja nanti wudunya itu silakan. Nah sama Bu, sholat juga kalau ibu meyakini ya ulama sendiri kalau dia cuma sebatas sholat perut dan ibu sudah menahan tiba-tiba keluar pipis dan yakin itu tidak beraroma maka tetap sah. Ya tapi makruh berarti lebih baik ya jangan kita nah, maksudnya Bu, ibu selesai berhenti sholat sekedar keluar bukan berarti dikeluarkan dari sholat saya kemarin dulu ya ibu di luar nahannya intinya makruh Bu. Tapi dari satu-satunya Bu ya, kalau dia tipis, aromanya tidak ibu yakin tidak ini bisa menahan aman. Ibu sudah nanti tiba-tiba keluar kita, pes gitu ya, atau aroma yang seperti itu. Lagi-lagi ya, kalau tidak beraroma itu sah sholatnya. Tapi kalau tiba-tiba ibu sudah tahan, tiba-tiba keluar, terus ada aroma pes terus juga, jelas sholatnya enggak. Sama seperti tadi Bu ya, karena yang membatalkan wudu, nggak ada sholat wudu jadi batal gara-gara keluar air kecil, air kecil, mandi juga sama Bu ya. Kemudian ini mau keluar dari air depan sama belakang. Ya, yang dari depan mandi, mazi, kemudian air kecil dari belakang, buang angin atau buang besar itu membatalkan wudu sebenarnya Bu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan lawan jenis juga Batal. apa alasan Syafi'i Bu? Karena ya syahwatnya
Tapi saya katakan pada jamaah tidak bisa kita pakai mazhab Imam Syafi'i ketika tawaf. Iya, ada Kenapa? banyak. Tawaf tidak ada pemisah antara laki-laki pada Wah. benar atau betul? Iya. Ibu sudah jaga suami bilang itu aman Ustaz. Lagi motor tiba-tiba orang Afrika tuh, astagfirullah, Ustaz itu dulu lah. Mau beres-beres bu, tidak mungkin bisa. Karena memang yang membatalkan salat mutlak bu keluar dari depan sama belakang aja. Ya. Bahkan saya kalau umroh selalu berpesan kepada suami istri, pegang pasangan kalian. Bu pegang tangan suaminya, sok mumpung di tanah suci, mumpung lagi tawaf berdoa sama Allah, minta hajat masing-masing, minta sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga, minta kebaikan dalam rumah tangga. Ini bu, jangan sampai Ustaz ibu nak itu, suami nak itu. Akhirnya bu, ibu sebetulnya dari jamaah, terpapar banget. Dan ibu pegang aja nama sama. Pas saya. Paham ya? Jadi gitu ya. Tapi kalau ibu sudah Ustaz sudah 3 kali, maka ibu mungkin berlakulah surat 64 ayat 16. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semaksimal kalian. Tapi salah itu mungkin ibu bisa cek juga ini. Seperti itu. Oke ibu silakan. Tadi siapa yang bilang? Oh ibu silakan. Oke, tadi saya katakan ya, ini disebut air mustakmal. Ibu ini bertanya, Ustaz, kita lagi wudhu nih, atau mungkin hujan kan? Ada cipratan ya, ada air juga di bawahnya kan bu? Kita wudhu, kan ada nih bekas wudhu kita, jatuh ke air. Inilah disebut dengan air al-ma'ul mustakmal, air yang terpakai. Air ini tidak bisa lagi dipakai bersuci, tapi bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Mandi boleh, buang kecil boleh, tapi bersuci tidak boleh, karena sudah dipakai untuk, paham ya? Jadi kalau ibu, saya butuh airnya ini buat apa? Ya buat air bermandi saja, tapi untuk pakai berwudu tidak bisa, karena sudah terpakai. Seperti itu ibu. Silakan ibu, ada lagi yang belakang, silakan. Kita seputarnya itu ibu ya, pelan-pelan, insya Allah. Silakan. Mana lagi ibu boleh? Sok malu bertanya. Jalan-jalan. Oke silakan ibu. Oh boleh pinjam bu, mohon ya, biar terdengar sama jemaah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, yang tadi dijelaskan tentang zakat mal karena ketidaktahuan uang yang tersimpan, misalkan tadi kan 85 gram dari emas, misalkan seharga emas sekarang itu 1 juta. Berarti seandainya karena ketidaktahuan yang tabungan yang itu misalkan sudah sampai misalnya, tapi belum dikeluarkan. Tapi kalau misalkan sekarang tuh sudah tidak nominal sudah berkurang. Nah, zakatnya itu bisa dikeluarkan sekarang karena ketidaktahuannya. Jadi saya nggak pernah mengeluarkan zakatnya. Oke. Baik bu. Nah, ibu zakat beda dengan saum yang bisa dikodok. Ya bu ya. Kalau saum kan bisa dikodok bu ya. Ya. Kalau Ramadan kan jangka waktunya pak dibikin cuma 1 tahun. Kalau sholat bisa dikodok nggak sholat? Bisa. Khusus perempuan pernah kita bahas ibu. Ibu, ini pernah kita bahas perempuan ada wajib kodok. Maaf ibu ya, ibu sudah tahu nih ini detik-detik hari-hari ketika ibu sudah waktunya haid misalnya. Makanya ibu maaf ibu, kalau ibu sudah tahu maka ibu harus memperhatikan ibu setiap azan cek. Maksudnya bu haid nggak? Ya bu ya. Kalau tidak haid maka zuhur yang masuk ini ibu wajib sholat. Ustaz, ternyata saya lagi safar, tak sempat ngecek Ustaz. Tiba-tiba sampai luar jam 1, pas cek jam 1 keluar, maka seharusnya ibu wajib kodok ini zuhur. Oh iya. Paham bu? Ya. Khusus buat perempuan atau orang yang sedang tidur bu ya, tidur kebablasan baru pulang jam 3, nggak ada orang di rumah, bangun-bangun jam 7. Allah. Maka itu langsung sholat. Tapi perempuan tadi bu ya, maka
Maka ibu maaf, ibu harus hati-hati bu. Ketika ibu mohon maaf tahun 1, ibu nggak boleh sholat, haram hukumnya. Karena ibu sudah tapi ini waktu zuhur sudah lewat. Dengan zuhur ibu ada hutang untuk sholat. Ini nanti ketika ibu sudah bersih, maka di waktu zuhur ibu sholat 4 rakaat follow sholat ini. Zakat tidak ada, ibu maaf. Ya maksudnya apa? Dulu mungkin pernah kaya, tinggal kita banyak sedekah aja bu. Minta kemudahan dari Allah, mudah-mudahan masih ada kemampuan untuk bisa berzakat di kemudian hari. Ya bu ya. Dan mungkin ibu banyak istighfar bertemu sama Allah atas ketidaktahuan kemarin. Ya Allah ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Tidak pahaman hamba masalah agama selama ini. Ya hamba dulu pernah dalam satu tadi ya wajib zakat, tapi sekarang sudah ada, maka ibu terlepas zakat. Ya bu ya. Mungkin ibu bisa ganti yang kemudian sedekah, berdoa sama Allah mudah-mudahan ada masa di masa depan kemudahan juga dari Allah buat kita bisa wajib zakat. Seperti itu ya, jadi tidak ada kalau silakan ibu yang lainnya. Insya Allah ya kita pelan-pelan akan bahas semuanya ya, mudah-mudahan kita sampaikan semuanya. Silakan ibu, ada lagi atau mau ditanya? Baik, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini memang pribadi saya sendiri ya Ustaz. Jadi saya suka head bisa tanggal 15. Setelah itu head 5 hari. 5 hari itu udah beres. Terus head lagi Ustaz tanggal 19. Itu yang 15 itu tadi saya tetap puas. Tapi Oke ibu, nah ini bu ya masalah dan istihadah masalah di sini bu ya. Memang ada waktu yang beraturan, ada satu waktunya yang tidak beraturan. Ini masih terjadi bu. Kayak kemarin jamaah kami bu ya, orang Kucuburu Bandung, dia kaki Ustaz, saya sudah beres harusnya, tiba-tiba pas di Mekah, pas mau ke Mekah bu ya, akhir Madinah bu, ketika mau ihram Ustaz, padahal kemarin baru beres, tiba-tiba sehari sempat sholat, pas mau ke Makkah pas niat, aduh Ustaz, bagaimana status umroh saya? Saya kata ibu, maaf nanti kita di mikot ambil niat, ibu tetap niat labbaik Allahumma umrohkan. Maka nanti sampai di Mekah makan malam, ibu pastikan aja. Yang penting ibu pas tawaf suci aja, bersih aja. Kalau emang itu ternyata hanya cuma sebatas ada istilah bu, yang garis-garisnya berubah. Flag aja itu aman, secara ini ya. Itu ibu, yang penting pas sholat ibu bersih aja. Ya bu ya. Tapi kalau emang itu flag ya. Tapi kalau memang kalian masih banyak, maka saya sarankan untuk ngecek kesehatannya. Seperti itu. Tapi kalau flag ibu, Ustaz udah beres kemarin, tapi masih ada kan ibu kadang kan ada satu waktu di mana itu inti warnanya berubah ya. Itu tanda terakhir. Dan besoknya masih keluar flag aja, ibu maka itu cuma bukan darahnya setelahnya ya. Maka ibu pastikan aja ketika sholat ibu bersih, beres sholat kalau keluar flag nanti ibu terlepas ya. Tapi kalau masih banyak, maaf, saya sarankan cek kesehatannya ibu seperti itu. Karena biasanya pikiran bu ya, biasanya ya. Faktor pikiran, ibu kemarin itu jamaah Pekalongan, masya Allah, beliau itu headnya masih lama, ternyata head gara-gara ibu pikiran. Apa pikirannya itu? Suaminya sakit, anaknya masuk rumah sakit di Cina. Di Cina, saya pun harus rumah sakit melayani ini. Tiba-tiba Ustaz, alhamdulillah kita ke Madinah dulu. Jadi Madinah saya ngomong ibu berdoa sama Allah ibu. Mudah-mudahan ya ini cara terbaik dari Allah biar ibu bisa istirahat. Akhirnya Allah tidak memberi ibu itu sholat karena head. Mudah-mudahan H-1, H-2 sebelum ke Makkah ibu sudah bersih. Ibu alhamdulillah memang akhirnya beliau sedih tidak bisa ke sholat ke masjid apa? Datang ke masjid ibu cuma di pantaran ya mungkin ya ibu tebek selfie tapi sini pengen sampai dalam dengan izin Allah alhamdulillah H-2 beliau bersih bisa sholat bisa beribadah dengan maksimal. Karena ibu pikiran juga salah satu faktor ibu. Makanya tong obat ini tong buka Oke ya, seperti itu. Kayak pajak, kayak pajakan. Silakan ibu, ada lagi yang mau bertanya lain silakan. Cukup? Baik ibu ya, alhamdulillah hari ini beres pembahasan kita ibu ya. Ibu kalau air maaf
Air kelapa bisa dipakai untuk wudhu nggak? Bisa. Akan habis sama kuburku. Oh iya. Kok mau di air? Bahas 7 tadi aja Bu ya. Air kelapa dan nggak bisa Bu ya. Air semangka. Tidak. Nggak bisa Bu ya. Cuma yang bikin jus Bu ya. Baik Bu, ini sedikit waktu terakhir Bu sebelum saya tutup. Bu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjut di Rabu depan atau ya, nanti biasa ngomong minggu dan ya. Ya Bu ya, kita lanjut Ibu tentang kita akan masuk tentang bab tentang bersuci Bu, bagaimana bagi besar besarnya Bu ya, kemudian wudhu dan juga tayamum dan juga istinja itu adalah membersihkan dari bukan menggunakan air atau karena ada air itu gimana caranya nanti kita bahas Bu insyaallah. Kemudian juga tadi Bu ya masalah Ustaz kita safar ini di pesawat repot Ustaz masa kalau tayamum jelas berangkat kalau ada air saat lagi safar di rest area pakai sepatu kita akan praktekkan semua insyaallah di Rabu depan. Terakhir Bu sebelum saya tutup Ibu rahmati Allah, perkara penting yang tidak boleh kita lepaskan Bu, tolong ini maaf akhlaknya terus kita perbaiki. Ibu, saya pengen nanya, siapa di antara kita yang pengen dicintai oleh Rasulullah boleh angkat tangan? Yang pengen banget? Oh, pengen banget. Yang sangat pengen banget? Ibu, siapa sih di antara kita yang pengen nanti di akhirat duduk dekat dengan Nabi? Nah Ibu, sulit buat kita. Mungkin Bu ya, kenapa Ustaz repot segala sebagainya? Ibu kuncinya sederhana, Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah, dan orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat kata Nabi. Siapa mereka? Nabi tak jawab yang lagi tahajud. Nabi nggak jawab yang lagi taklim, tapi Nabi mengatakan ahasinakum akhlaqon, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat Bu ya, fikih penting. Ya Bu ya, agar kita bisa memperbaiki terus Bu ya. Akhirnya benar dalam bersuci, benar dalam menggunakan air. Khawatir selama ini ternyata kita bahas Bu ya, kita merasa ini aman-aman aja kok, kan airnya banyak, kan dikit doang kotorannya, padahal di bawah pula, makanya itu tidak suci. Nah, kita penting belajar Ibu, tapi perkara yang juga sangat penting dalam kita masalah akhlak. Bahkan Ibu, maaf, Ustaz, saya pengen jadi ahli tahajud, tapi repot. Kenapa repot? Tidur jam 11 malam, bangun pas azan subuh, masih ada tahajud? Tidak. Nggak ada. Ya, Ustaz pengen jadi ahli puasa, Senin Kamis, Senin jadwal program, Kamis jadwal Ibu, maaf, semangat ini ada, tapi mungkin keadaan kita terbatas misalnya Ibu, maka ada perkara yang tadi katakan lagi, perkara ini kalau kita bisa miliki, kalau kita bisa ada pada diri kita, maka derajat kita di hadapan Allah sama dengan orang yang ahli puasa sama ahli tahajud. Kata Nabi loh Ibu ya, apa kata Nabi? Inna mu'mina la yudrika bihusnil khulqi darajatas shaimi wal qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin kata Nabi, ketika dia bisa memiliki akhlak yang baik, dia bisa mencapai derajat yang sama seperti orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Lihat Bu, akhlaknya baik, kata Nabi Bu, maka orang tersebut derajatnya di hadapan Allah sama seperti orang yang ahli tahajud dan orang yang ahli puasa. Jadi Bu, subhanallah, mari Bu ya, sholat itu penting, ngaji itu penting, taklim itu penting, tapi perkara yang juga penting adalah masalah jaga akhlak kita, terhadap sama kita, khususnya terhadap suami yang masih punya suami ya. Ibu, ini perkara yang sering saya ingatkan ya, maaf Ibu pengen taklim izin sama suami. Ingat Ibu pengen keluar izin sama suami. Sampai pemberitahuan. Ibu sampai lokasi foto bareng Bu Santi di rumah Bu Santi. Pak, izinnya taklim di rumah suami. Ini izin atau Santi di rumah Bu Santi. Ibu, ini izin atau pemberitahuan? Yang namanya izin
depan Bu ya. Itu Masya Allah Bu. Ada ibu-ibu jamaah, saya lihat telat datang dan 11 lebih baru datang. Beres kali namanya Ustaz maaf tadi terlambat. Saya dan beliau, ibu padahal mepet banget aja waktunya. Iya Ustaz, saya baru dapat izin suami jam 11 tadi. Malam lupa minta izin, pagi pun lupa masih tahu. Suami udah berangkat, saya telepon dan diangkat, saya WA dibalas jam 11 baru jawab, maaf tadi HP di tas, sok mangga. Langsung siap-siap tadi. Walaupun beliau nggak dari awal pun tadi baru kahim. Izin sama suami. Kalau surga ibu ada pada suami, bukan sama Ustaz Bobi. Itu yang boleh. Maaf ibu ya, ibu rajin taklim tapi suami sebel lah. Sia-sia. Sekarang ya, ini masalah akhlak ibu. Karena pertama kali yang dihisab di akhirat nanti bagi seorang wanita bukan suaminya, lepas peragu, tapi pertanggungjawabannya sejauh mana dia berbakti kepada suami. Siap bu? Ya, ibu ya, yang sudah meninggal suaminya, doakan suaminya. Oke bu ya, baca lagi untuk mengajar dia pasti. Oke ibu cukup ya, alhamdulillah kita berdoa bersama-sama sebelum itu. Baik ibu rahmati Allah, kita doakan bu ini yang sedang sakit bu ya. Ada ibu Neng Helwana Olen, ada ibu Elis kita, ibu cucu bu Eli, ada cucunya bu Eli, ada bu Dini, ada ibu Eli. Dan siapapun tuh di antara orang kita dan sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa menjadi pembunuh dosa dan segala Allah sembuhkan mereka semua, sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagai yang biasa. Allahumma rabbana sa'azidil ba'sa isyaqa syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman wa la alamun. Kemudian bu, terakhir kita doakan juga yang ini bu, di antara jamaah yang sudah meninggal dunia ada Ibu Artika, Ibu Uji, Ibu Zanisa Natali Alifah, Ibu Bobi, Ibu Siti Nurhaida dan Ibu Aisyah. Dan ada Bapak Umar, Bapak Istiqosim, Bapak Mas Duki, Bapak Armei, Bapak Heli, Bapak Wadi, Bapak Dalung, Bapak Dedi Satifi, Bapak Atam, Bapak Oong, Bapak Warman bin Ahmad Darman, dan Bapak Dedi Yadi bin Romli, dan juga siapapun di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan mereka semua dijauhkan dari siksa kubur di alam barzahnya. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan keluarga yang masih ada menjadi dipilih oleh Allah menjadi keluarga yang soleh-solehah, yang dengan soleh mereka semua mudah-mudahan bisa membuat mereka berkumpul di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum amin ya rabbal alamin. Baik, ibu rahmati Allah, insyaallah sampai jumpa di minggu depan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.